Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa innama huwa du'fun nafas. Sebabnya orang tidak berani untuk berhijrah atau merantau ke negeri orang. Itu ada karena jiwanya lemah, du'fun nafas, jiwanya lemah, penakut, enggak punya keberanian. Ya, wa hirsuha, atau juga karena dia mengotot, ya, wa suhiha, dan juga karena kekikiran dia nggak mau keluar biaya, nggak mau nanggung resiko. Itu persoalannya. Yukhayyalu ilaiha, dibayangkan olehnya, dibayangkan dalam angan-angannya, anna wasailal hayat wa rizq, bahwasanya jalan untuk mendapatkan rezeki dan penghidupan yang lebih baik itu marhunatun bi ardin, sepertinya terkunci harus di negeri ini, harus di kampung ini. Dengan meyakininya bahwa saya lahir di Kertasmaya, berarti rezeki saya jadi dari Kertasmaya, dari tanah ini. Itu semacam itulah kira-kira. Marhunatun bi ardin wa muqayyadatun bi dzurufin, dan terikat dengan situasi dan kondisi yang tertentu. Ya harus begini. Nanamnya juga ya tidak berubah, nanam padi terus ngerubah-ubah. Ya. Ya. Padahal di Pasundan nanam sawi lebih untung. Nanam padi, ya. Nanam buah-buahan dan sebagainya. Kemudian wa murtabitatun bimulabasatin, dan juga sangat terikat dengan berbagai keadaan situasi tertentu. Ya, lau faraqatha, andaikan dia harus meninggalkan tanah airnya itu, lam tajid lil hayati sabila, beranggapan nanti tidak ada jalan untuk hidup, tidak akan menemukan kesempatan untuk hidup layak. Nyatanya orang-orang yang merantau secara psikologis sajalah, orang yang merantau bagaimanapun itu semangat kerjanya berbeda dengan orang yang tetap menetap di tempat, betul nggak? Orang Indramayu di sini malas-malas, tapi yang di Jakarta, di Surabaya, oh rajin sih. Begitu pulang Indramayu, ya malas lagi. Iya, karena bagaimanapun orang kalau tetap di tempat tinggalnya, tantangannya nggak banyak. Karena bagaimanapun dia merasa tidak khawatir besok makan apa. Kenapa? Saudaranya banyak, ibu bapaknya ada, ponakan ada. Jadi pikirnya itu santai akhirnya. Nah itulah akhirnya. Jadi tidak, orang bisanya bangkit itu karena dia menghadapi tantangan-tantangan kehidupan yang lebih besar. Orang besar itu adalah orang yang banyak menghadapi tantangan hidup. Ya, tidak seperti itu. Nanti kita ceritakan pentingnya tantangan hidup, pentingnya ujian, pentingnya cobaan dalam kehidupan ini. Wa hadza tasawwur al-kadzib, jadi persepsi yang keliru semacam itu, li haqiqati asbabi rizki, untuk memahami sesungguhnya jalan rezeki itu bagaimana, wasbabil hayat, jalan hidup itu bagaimana, wan najat, dan mencari keselamatan itu bagaimana, itu dipersepsikan secara keliru oleh mereka yang tidak mau berhijrah ke Madinah bersama Rasulullah itu. Huwaladzi yaj'alu an-nufusa taqbalu az-zullah wad-daima. Itulah yang menyebabkan orang itu akhirnya ya menerima saja kehidupan yang terhinakan, kehidupan yang susah. Ya sudah nyaman sih. Padahal hidupnya susah, buat makan aja susah. Ya, untuk beli sendal aja duitnya nggak ada. Untuk beli motor boro-boro. Ya, sepeda juga pedalnya sudah semplak lagi. Ya, tapi ya sudah. Jadi dia menerima status kehidupan yang sangat susah, ya hidup terhina, tidak mendapatkan kehormatan, ya sudah dia nyaman. Jadi orang sudah merasa ya sudahlah nasib saya begini, ya udah harusnya melarat ya melaratlah, udah selesai, nggak ada keinginan yang lebih muncul di dalam hatinya itu semacam itu. Wa taskulu alal fitnati fiddin, dan dia hanya berdiam diri menghadapi tantangan fitnahan terhadap agama sendiri. Ya cuek aja, sabar aja lah. Agar orang menghina-hina Kanjeng Nabi juga orang udah mati kok. Ya kan seperti itu. Itu bisa terjadi. Ya,
Tsumma tata'arradu lidzalika al-masir al-ba'is. Nah, akhirnya ya dia harus menghadapi satu kehidupan yang sengsara seperti itu, kehidupan kemiskinan yang semacam itu. Ya udah. Jadi ya sudah, tidak berkutik karena semangatnya tidak muncul dalam dirinya untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik. Ya sudah. Dan itu kita alami, kita lihat sendiri di kampung-kampung itu seperti itu. Ya sudah seperti itu. Itu. Masirul ladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim, artinya nasibnya di penghujungnya dia akan mengalami nasib yang sama, akhirnya mati juga. Tapi matinya bukan mati terhormat, bukan mati pahlawan, tapi mati sebagai orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri. Itu menzalimi dirinya sendiri. Wallahu yuqarriru al-haqiqata al-mau'udata liman yuhajiru fi sabilillah. Padahal Allah telah menetapkan hakikat realita yang telah dijanjikan oleh Allah untuk orang yang berhijrah di jalan Allah, untuk berjuang di jalan Allah, sudah dijanjikan. Ya, nanti kamu di sana akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kamu akan mendapatkan jalan rezeki yang lebih mudah, ya, muraqaman katsiran wasa'atan fi rizqi. Innahu sayajidu fi ardillahi muntalaqan. Orang yang berhijrah nanti akan menemukan di bumi Allah tempat dia hijrah muntalaqan, suatu langkah baru yang lebih bebas, yang lebih leluasa, yang tidak terbelenggu dengan situ kondisi yang selama ini engkau terkungkung di dalamnya. Ya, wa sayajidu fiha sa'atan, di situ dia akan mendapatkan kemudahan-kemudahan mencari rezeki. Ya, sekalipun ini saya tidak menganjurkan orang suruh ke Jakarta semua. Nanti menjadi sulit juga kalau semuanya ke Jakarta semuanya mah. Ya, artinya berhijrah itu ya entah ke Bandung, ke Surabaya, ke Kalimantan, ya, transmigrasi segala macam. Nah, ini juga sendiri, ini cerita-cerita dulu. Sampai sekarang pemerintah saja dalam menggalakkan transmigrasi, ya, pada dulu tuh kayak apa sulitnya bedol desa. Sampai-sampai ada cara baru bedol desa. Jadi supaya mereka itu pergaulannya nggak mau berubah, pengen temannya ini berganti, ya sudah kata pemerintah, udah bedol desa, sedesa berangkat semua sana. Ya karena sendiri nggak mau dia. Jadi rasa berat berpisah dengan teman-teman, dengan sahabat, itu berat hatinya. Karena memang kita orang Indramayu, nggak Jawa ya, itu memang bukan jiwa perantau sih. Kita saja di sini itu setiap suku itu punya watak berbeda. Suku yang banyak merantau itu mana? Orang mana suku yang paling senang merantau tuh? Padang. Iya Padang, terus Batak ya. Ya, orang Melayu, iya. Orang Indramayu mah pokoknya makan gak makan yang penting di sini aja lah. Semacam itu terjadi. Jadi artinya bahwa untuk transmigrasi aja diiming-imingi dengan diberi lahan 4 hektar, ya kan gitu. Kemudian dikasih perumahan, ya perumahan standar lah, perumahan rakyat. Kemudian dikasih garasi, malah di Libya mah dulu pada zamannya Gaddafi itu petani itu dikasih sawah 5 hektar kalau nggak salah, dikasih rumah, dibikinkan gudang, dikasih mobil bak Isuzu gratis, bibitnya dikasih, suruh nanem, nanti hasilnya dibeli pemerintah. Dimanja banget, ya masih malas juga. Iya, ya itu, ya kerjanya seenaknya. Yang ditanam dikasih 5 hektar, yang ditanam 1 hektar, yang lainnya di. Ya. Dari tadi saja saya melihat bercerita Pak Edi kan banyak lahan-lahan tertidur, isinya riut, kebun yang tidak terurus, tidak menghasilkan apapun. Jadi orang itu belum merasa bahwa ketika membiarkan lahan tidur dan tidak dimanfaatkan, itu tidak pernah merasa berdosa. Betul nggak? Tidak merasa berdosa, Anda punya tanah tidak dimanfaatkan. Berdosa, merasa berdosa enggak?
Enggak. Katanya innal mubadirina kanu ikhwana syayatin. Katanya mubadir itu temannya setan. Iya, jadi kita sedikit menyimpang. Jadi tabdzir atau pemborosan kita ini dalam segala lini kehidupan kok. Ya, pemborosan waktu, pemborosan uang, pemborosan segala macam. Sebetulnya ada satu istilah ini al-iqtisad nisful ma'isyah. Jadi penghematan itu sama dengan separuh rezeki yang kita terima. Yuk kita hitung aja. Kalau kita mau menghemat, nah ini mumpung ingat saya ini, biar menyimpang dulu. Nih ya, berapa penghasilan kamu dan berapa yang kamu keluarkan buat belanja sehari-hari? Mengatakan sebulan 1,5 juta. Kalau engkau terapkan penghematan yang sangat efisien, Anda cukup dengan 750.000 sebulan, bukan 1,5 juta separuhnya. Mari kita buktikan. Ketika Anda akan menggoreng gesek ikan asin dan menggoreng tempe, yang digoreng mana dulu? Bukan ikan asin dulu, bukan. Tempe dulu. Sebab kalau tempe terus goreng ikan asin masuk. Nah kalau goreng ikan asin dulu, ya dibuang. Karena nggak mungkin goreng tempe minyaknya minyak bekas gorengan ikan asin. Udah. Berapa banyak tempe yang kau goreng? Hanya 4 potong. Hanya anak 1, suami 1. Kenapa harus setengah botol ditumpahkan semuanya? Ya kalau 4 potong tempe cukup 4 sendok minyak gorengnya kok. Iya kan? Berapa banyak gas yang kau hamburkan? Ya, godok air. Ditinggal pergi, nyapu, nyuci. Ini membludak-bludak tiap hari, gasnya habis nggak karu-karuan. Jangan tinggalkan gas itu karena berbahaya. Mungkin lupa bisa kebakaran. Dan juga terbuang-buang. Berapa banyak Anda godok air sudah mendidih masih tetap nyala. Berapa banyak terbuang setiap hari. Bayangkan sebulan dikalikan 30, berapa 1 botol sendiri gasnya itu. Malam, yuk kita bicara mendetail aja. Malam masuk kamar mandi. Setelah keluar dimatikan lampunya. Enggak, nyala. Ngapain? Ya kalau semalam untuk berapa biayanya? Selesai itu matikan lagi dong. Lampu jalanan itu hanya kebaikan kita untuk orang pejalan kaki supaya jangan kesandung. Kita pasang lampu yang apa namanya, yang enggak jauh terang lah, enggak jangan 100 watt lah. Cari yang 25 watt aja pakai bawah lampu itu. Apalagi sekarang udah pakai LED dia, itu lebih murah lagi. Yang penting orang nggak kesandung. Nah sekarang saya mau nanya Pak Edi, kalau tidur lampunya dimatikan enggak? Kan orang tidur perlu lampu enggak? Lah iya. Ya kenapa kita tidak bikin bohlam yang 3 watt atau 2,5 watt, lampu kecil kita tidur, matikan lampu besarnya kecil, kan lebih hemat. Bayangkan. Sehingga belanja kamu yang tadinya sebulan 1,5 juta, Anda bisa cukup dengan 750.000. Iya kan? Baju. Masa pagi pakai, siang dicuci, nanti siang pakai sore cuci. Berapa banyak sabun yang terbuang? Ya selagi Anda tidak berkeringat besar mah ya nggak ada masalah. Tapi kecuali kalau dipakai bekerja ya mungkin dengan, ya kan, hanya dipakai sekali sholat Jumat pulang masa dicuci lagi. Iya kan? Sudah banyak kan? Nah itulah persoalannya. Itu namanya makanya al-iqtisad nisful ma'isyah itu seperti itu. Ancamannya kalau orang itu mubadzir, kamu ini temannya setan. Itu kata Qurannya. Innal mubadirina kanu ikhwana syayatin. Orang mubadzir itu temannya setan. Itu baru materi. Apalagi buang-buang waktu yang tidak manfaat, apalagi. Itulah kira-kira jadi peluang-peluang kita untuk meningkatkan rezeki itu bukan hanya sekedar meningkatkan pendapatan, tetapi juga penghematan dalam penggunaan. Itu aja persoalannya. Ya. Itu Allah janjikan kepada mereka yang mau berhijrah. Allah dijanjikan
akan mendapatkan kesempatan-kesempatan baru dan akan mendapatkan peluang-peluang untuk berbisnis, bersahabat dan sebagainya. Wa sayajidullaha fi kulli makanin yajidu ilaih. Dimanapun engkau pergi, engkau akan dapat menemukan Tuhan. Tuhan ada di situ. Di mana saja engkau pergi, Tuhan ada kok. Yuhyihi wa yarzuquhu wa yunajji, yang akan menghidupi kamu, yang akan memberikan rezeki kepada kamu dan juga akan menyelamatkan kamu. Itu semuanya itu. Walakinnal ajal, tetapi persoalan ajal atau kematian qad yuwafa fi athna'ir rihlati, memang betul ada saja jalan kematian dalam perjalanan orang mati. Begini Ani, masa orang, kita jangan berasumsi sekarang ya, ini 1400 tahun yang lalu. Namanya orang bepergian itu dekat dengan kematian. Dulu kalau orang naik haji, dulu zamannya Kaji Kamina di Kliwed itu, pada zaman dahulu kala, kalau musim haji berangkat, itu yang satu orang yang berangkat, yang ngajinya ribuan orang, mungkin satu desa berangkat semuanya. Dan rata-rata menangis. Menangisnya bukan karena terharu orang mau melaksanakan ibadah haji. Terharunya ini nanti bakal ketemu lagi atau tidak. Karena musim hajinya waktu itu, ya beberapa tahun yang lalu ketika saya kecil, itu 6 bulan. Transportasi di Arab Saudi waktu itu masih pakai onta. Dari Mekah ke Madinah pakai onta. Di tengah terik matahari yang panasnya sampai 50 derajat, setengah bulan perjalanan. Nanti pulang lagi ke Madinahnya setengah bulan perjalanan. Dari Mekah ke Jeddahnya juga 3 hari 3 malam naik ontanya. Pulangnya pakai kapal laut, skoci namanya. Jadi ya banyak jamaah haji yang pulang nggak bisa pulang, meninggal. Karena resiko perjalanan pada zaman dulu kala itu tinggi sekali. Makanya zaman dulu orang kalau jarak wali itu bapaknya tinggal jauh lebih 90 km, itu bisa wali hakim atau wali muhakam. Orang Cirebon bapaknya di Cukra, mau kawin anaknya. Nah, jaraknya berapa? Oh, udah lebih 90 km. Boleh wali hakim atau wali muhakam di sana. Ya kenapa? Kalau nunggu bapaknya pulang kapan datangnya? Nanti sebab dari Cirebon ke Sukra berapa kali bikin getek nyebrang sungai. Jangan-jangan dia makan ular lagi. Nah itulah, jadi rasa ketakutan orang mati karena berhijrah itu ya sangat tinggi sekali. Itu kita maklumi semacam itu. Jadi kajian antropologinya seperti itu. Jadi kita jangan kok masa hijrah aja kok takut mati. Ya itulah makanya. Ya. Iya. Fi atnai rihlati wal hijrati fi sabilillah. Wal mautu, padahal sesungguhnya kematian itu kama taqaddama fi siyaqi surah, seperti yang dijelaskan pada alur ayat yang sebelumnya, la ilaqata lahu bil asbabidz zahirah, kematian tidak ada sangkut paut, tidak ada hubungan kausalita dengan sebab-sebab yang zahir karena perjalanan segala macam. Banyak orang yang tidak berani melaut. Teman-temannya carikan, dia yang ketakutan, takut mati kena ombak. Memangnya kalau orang yang tidak melaut nggak mati gitu? Jadi supir bus, peluang kerja supir bus. Takut nanti tabrakan. Memangnya kalau nggak jadi supir bus kan nggak mati? Mati juga kok. Banyak mana orang yang mati jadi supir atau mati ditabrak mobil? Lah itulah persoalannya. Jadi rasa ketakutan itu aja, itu dalam imajinasi, takut mati segala macam. Allah menegaskan kematian tidak ada hubungan dengan hukum kausalita. Ya itu hanya pantas-pantas saja. Kematian satu yang pasti, tapi tidak terikat dengan hukum kausalita. Yang diduga orang kanker karena merokok, ternyata yang tidak merokok juga kena kanker. Yang merokok ada juga yang tidak kena kanker.
Ya, kematian adalah satu. Ya, ya. Tetapi kalau mati tidak wajar kan biasanya kantor polisi, ya kan? Ya, di visum akhirnya kan gitu. Ya memang iya. Tetapi kematian adalah hakikatnya adalah satu. Sebabnya bermacam-macam. Tidak ada satu sebab tertentu menyebabkan orang itu mati. Innama huwa hatmun mahtumun. Tetapi kematian itu sesuatu yang telah dipastikan, yang sudah ditentukan. Indama yahinul ajalu al-marsum, pada saatnya ajal itu sesuai dengan apa yang digariskan, tidak bisa ditawar-tawar, pasti datanglah kematian. Ya. Nah, gimana caranya? Ya mati ditembak, mati terbakar, mati tenggelam, mati jatuh, mati ketindihan rumah, mati kena racun, mati kena COVID dan sebagainya. Itu. Pada saatnya ajal datang ya pastilah terjadi. Wasawaun aqama am hajar, mati tetap mati. Sama, yang hijrah ya sama, yang tetap tinggal di Mekah juga sama. Yang tinggal di Mekah mati tidak hidup, ya mati juga sama. Yang hijrah mati juga. Itu maksudnya ini mendorong mereka supaya jangan sampai ada rasa takut ketika akan berhijrah semacam itu. Dan memang sesungguhnya kematian tidak perlu ditakuti dong. Kenapa kita takut? Sesuatu yang pasti. Percuma kalau kamu takuti. Yang pasti jadi takuti. Ya minimal untuk tidak menakuti datangnya kematian, ya minimal mempersiapkan diri aja lah. Barangkali kapan-kapan saya mati. Kita belum tentu. Jangan dikira saya udah tua, Pak Tato masih muda, matinya saya dulu, belum tentu. Iya kan? Ada nggak bayi yang baru lahir mati? Yang masih anak-anak? Yang menjelang besok mau kawin? Yang sampai 100-an mati ada juga kan? Dan alhamdulillah keluarga besar saya itu umurnya panjang-panjang. Ya, buyut saya itu 105 tahun lah. Sekarang 100. Ibu saya 95 tahun baru meninggal dunia. Dari ibu ya. Itu. Umurnya panjang-panjang tuh. Ya mungkin petani tiap hari ke sawah, mungkin banyak olahraga gitu, lebih sehat barangkali. Dan makanannya kan tidak banyak macam-macam, belum mengandung zat kimia dulu kan. Pagi makannya gorengan anak gembala yang tidak pakai minyak kan. Hanya cabai, bawang, garam digerus terus dikongseng di atas terwengkal tanpa minyak, lalu nasinya sampai gesang, setengah gesang gitu, nggak ada minyak sama sekali. Atau paling tidak sarapannya godogan sampo, ya, kemudian manajemennya gula Jawa, gula merah, minumnya teh tubruk, ya, pergi ke sawah pagi dengan kaki telanjang menginjak galengan dan sebagainya, ya mungkin lebih sehat. Itu salah satunya. Ya kalau kita kan makanannya udah mengandung zat kimia semua, mulai pengawet semua, formalin semua ini. Ya pantas kalau cepat mati itu. Ya kan persoalannya itu. Jadi ya baik yang hijrah maupun yang tetap tinggal di sana, ya suayahna mati mah ya mati, nggak ada urusan semacam itu. Itu artinya untuk jangan sampai itu. Al ajal la yustaqdamu wa la yustakhru, yang tidak bisa diajukan dan tidak bisa dimundurkan. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Saya kira mungkin itu saja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.